Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Tak lama kemudian, Uyuk menerima sebuah panggilan yang mengabarkan bahwa para zodiak telah mulai bergerak. Mendengar itu, ia segera meminta maaf karena tidak bisa makan siang bersama mereka. Ada urusan mendesak yang harus segera ia tangani. Eugene menyayangkan hal tersebut, namun ia berkata bahwa nanti ia akan mencari tempat yang bagus untuk makan bersama. Ain pun menenangkan ayahnya, meminta Uyuk agar tidak mengkhawatirkan mereka dan tetap berhati-hati di jalan. Uyuk berpamitan sambil berpesan agar mereka tidak ragu menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Sesaat setelah itu mobil yang ditumpanginya berteleportasi dan menghilang begitu saja. Melihat kejadian tersebut, Eugene merasa tingkah gurunya sangat konyol. Ia tak mengerti mengapa seorang yang bisa berteleportasi masih repot-repot menggunakan mobil. Sementara itu, Ain diam-diam merasa iri karena saat pamit tadi nama Eugene lah yang disebut lebih dulu sebelum dirinya. Eugene lalu mengajak Ain untuk makan siang dan menanyakan apakah Ain masih menyukai tteokbokki. Ain menjawab bahwa apapun makanannya tak masalah asalkan murah karena kondisinya saat ini sedang berhemat. Eugene menenangkan Ain dan berkata bahwa ia akan mentraktir, jadi tak perlu khawatir. Ia juga berniat membahas kurikulum belajar mereka sambil makan. Singkat cerita, mereka makan di salah satu restoran sekitar sana. Eugene berkomentar bahwa seharusnya ada restoran yang jauh lebih enak di sekitar akademi. Sayangnya tempat itu harus tutup hanya 2 minggu setelah akademi resmi diluncurkan. Saat mereka makan, Eugene menyadari bahwa orang-orang di sekitar tampak gelisah dan ketakutan, merasa seolah tidak nyaman berada di tempat itu. Di tengah suasana tersebut, Eugene mulai bertanya kepada Ain mengenai sihirnya yang berfokus kepada sihir tempur. Ain merasa gurunya terlalu blak-blakan. Ia meminta agar setidaknya di tempat umum Eugene tidak sembarangan menyebut namanya. Bagaimanapun, Ain sedang bersembunyi dan tidak ingin identitasnya terbongkar. Ain kemudian menjelaskan bahwa sihirnya memang tergolong sihir tempur. Namun itu tidak berarti ia menyukai pertarungan. Menurutnya, cara paling efisien untuk meningkatkan kemampuan sihir secara drastis adalah melalui pertempuran ekstrim yang memaksa penyihir melampaui batasnya. Karena itulah sihir tipe tempur dianggap sebagai yang paling sempurna untuk itu. Eugene sependapat, kebanyakan penyihir dengan kendali sihir luar biasa memang berasal dari tipe tempur, atau setidaknya memahami dasar-dasarnya. Namun jika memungkinkan, Eugene tidak ingin mengajarkan metode berbahaya seperti itu. Ia sendiri menemukan sihir uniknya karena pernah berada di dalam kondisi yang sangat ekstrim. Untuk sementara ia memutuskan hanya akan mengamati Ain dan mengajaknya belajar serta berlatih dalam situasi yang bisa mereka kendalikan. Rasa penasaran Ain pun muncul. Ia bertanya tentang sihir tanpa lingkaran serta bagaimana Eugene mempelajarinya. Ia menduga apakah kemampuan itu diwarisi dari ayahnya. Eugene hanya tertawa. Ia menjelaskan bahwa sihir tanpa lingkaran adalah teknik yang menghubungkan kesadaran dengan seluruh materi dan fenomena yang dirasakan. Teknik itu memungkinkan penyihir mengubah dan merekonstruksi segala sesuatu yang terhubung dengannya. Ketika teknik itu mulai dikuasai, seseorang tidak hanya bisa mengubah tubuhnya sesuka hati, tetapi juga memodifikasi objek apapun yang disentuhnya. Ain berkomentar bahwa sekilas sihir tersebut terlihat seperti ajaran sesat jika tidak memahami prinsip dasarnya. Ia juga heran bagaimana sihir itu bisa digunakan tanpa mana sama sekali. Eugene menjelaskan bahwa persepsi dan indera saja tidak cukup. Ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu mampu merasakan persepsi di luar persepsi biasa. Hal itu berkaitan dengan pemahaman ilmiah tentang struktur serta hukum alami dunia. Ia lalu mengatakan bahwa Ain harus mempelajari dasar itu terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Eugene pun menyerahkan setumpuk buku tebal, meminta Ain menghafal dan memahami seluruh isinya secara sempurna.
Melihat tumpukan buku tersebut, Ain terdiam, tak mampu berkata-kata. Eugene menenangkannya dan mengatakan agar tidak khawatir karena menurutnya hal itu sederhana, cukup dihafalkan saja. Namun ekspresi Ain justru semakin ngeri. Buku-buku itu berisi topik seperti struktur molekul, kinetika, termodinamika, anatomi tubuh, fisiologi manusia, serta berbagai disiplin lain yang bahkan tidak ia kenali. Beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa asing. Ain berpikir bahwa buku-buku tersebut adalah bahan bacaan ilmuwan, dokter, dan peneliti. Bahkan para spesialis pun belum tentu mampu mengingat seluruh isinya dengan sempurna. Sementara yang ia pelajari selama ini hanyalah struktur mana, formula sihir sirkuit, dan hal-hal sejenisnya. Eugene lalu menambahkan bahwa Ain diberi waktu 2 minggu untuk mempelajarinya dan menurutnya itu sudah lebih dari cukup. Bunuh aja aku, bos. Mendengar itu, Ain langsung protes. Namun Eugene menyuruhnya bersabar. Ia tahu Ain ingin segera mempelajari sihir tempur, tetapi ia ingin muridnya menempuh metode yang sama dengannya. Eugene bahkan telah mengenal buku-buku itu sejak berusia 6 tahun. Dalam hati, Ain bergumam bahwa gurunya benar-benar gila. Bagaimana mungkin seseorang menghafal semua istilah itu dan menganggapnya itu bukan masalah besar? Saat itulah Ain menyadari perbedaan besar di antara mereka. Ia akhirnya mengerti mengapa dirinya tak pernah menjadi murid paling dibanggakan oleh ayahnya. Jarak kemampuan itu terasa sangat jauh. Eugene menambahkan bahwa Ain mungkin bisa lebih cepat darinya, yang membutuhkan 3 minggu untuk menyelesaikan semua buku itu. Sebagai anak Uyok, 2 minggu seharusnya cukup. Tersulut gengsi dan harga diri, Ain menyatakan bahwa ia tentu mampu melakukannya. Bagaimanapun ia adalah anak Uyok. Bahkan ia menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa 2 minggu terasa terlalu lama. Sok-sokan. Eugene memuji semangat Ain, namun mengingatkan agar ia tidak terburu-buru. Jika Ain rajin dan mengikuti setiap langkah yang telah dirancang, dibutuhkan sekitar 20 tahun 7 bulan untuk menjadi Grand Mage terhebat. Eugene telah menyusun seluruh kurikulumnya dan siap menerapkannya. Mendengar itu, Ain mendadak lemas. 27 tahun terasa sangat lama. Namun ketika dipikirkan kembali, belum pernah ada penyihir yang mencapai level itu dalam waktu kurang dari 1 abad. Bahkan ayahnya sendiri mencapainya setelah lebih dari 100 tahun. Perlahan ucapan Eugene mulai terasa masuk akal. Jika dipikirkan lagi, 20 tahun justru terasa lebih singkat untuk menjadi seorang Grand Mage. Ain lalu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan sihirnya ke tingkat semula. Eugene kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud dengan tingkat kemampuan. Ain memperjelas bahwa sebelumnya ia berada di level top tier sorcerer dan hampir dipromosikan menjadi mistik. Eugene tidak memahami istilah tersebut, namun memilih untuk tidak bertanya dan berniat mencari tahu nanti. Ia berkata bahwa pelatihan pemulihan sihir akan dimulai setelah Ain menghafal semua istilah dalam buku-buku itu, atau bisa juga dilakukan bersamaan. Ain bertanya bagaimana caranya. Eugene memahami kegelisahan Ain yang tak bisa menggunakan sihir seperti sebelumnya. Karena itu, sebelum menguasai sihir tanpa lingkaran sepenuhnya, ada metode untuk merapal sihir tanpa mana internal. Dengan syarat mereka harus menemukan partner. Singkat cerita, Eugene membawa Ain ke sebuah atap. Ia meletakkan pakaiannya di lantai sambil bercerita bahwa 14 tahun lalu ia pernah terdampar di dimensi lain. Saat itu kondisinya sangat buruk akibat sebuah insiden. Ia mengembara di antara celah dimensi, berada di ambang kematian hingga akhirnya mencapai suatu tempat dan terinspirasi oleh makhluk asli di sana. Dengan bantuan mereka, ia menciptakan sihir tanpa lingkaran dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Ain terkejut dan baru menyadari bahwa makhluk dari dimensi lain itu benar-benar ada. Eugene menjelaskan bahwa mereka adalah peri atau sejenisnya. Kini ia berusaha membuka gerbang menuju dimensi tersebut. Ia mengingatkan Ain untuk tidak melepaskan tali, tidak tertidur, terus menatap ke depan, dan tetap bergerak maju. Asap tipis keluar dari leher Eugene saat ia bersiap membuka portal. Ia duduk dan menyentuh pakaiannya yang tiba-tiba berubah bentuk, memperlihatkan sebuah lubang besar. Melihat pemandangan itu, Ain menyadari bahwa sihir tanpa mana tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ia saksikan sekarang. Sihir gerbang dimensi adalah sihir tingkat atas yang biasanya membutuhkan puluhan penyihir dan sumber daya setara anggaran nasional.
Perbedaan level antara dirinya dan Eugene terasa semakin jauh. Setelah ritual selesai, Eugene menyuruh Anne masuk sambil mengikat tali. Ia memintanya tetap tenang dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam hati, Anne berpikir bahwa untuk menjadi seorang Grand Mage, ia harus melampaui monster di hadapannya ini. Anne bertanya apakah cukup menyebut nama Eugene saja saat berada di sana. Eugene menjawab dengan yakin bahwa jas yang ia kenakan saat ini adalah hadiah dari para peri di sana. Eugene meminta maaf karena tidak bisa ikut masuk dan harus menahan gerbang tetap terbuka. Anne pun menenangkan diri, mempercayai ucapan gurunya itu. Anne lalu melangkah masuk ke dalam lubang dimensi sambil menggenggam tali, sementara Eugene mengingatkannya sekali lagi agar tidak takut. Di sisi lain, seorang tengah mengamati mereka. Sosok itu adalah Yi-Sok. Ia berasumsi bahwa Eugene sedang mempersiapkan kejahatan lagi. Ia bahkan tak menyangka Anne bisa ditundukkan hingga menutup perusahaannya dan melarikan diri. Yi-Sok menilai kekalahan Anne sebagai akibat dari rasa percaya diri berlebihan yang berujung pada kecerobohan. Ia pun mendapat ide untuk menyebarkan rumor bahwa Frederick Gomora kalah dari Anne dan melarikan diri. Kontroversi itu pasti dipercaya banyak orang. Menangkap Eugene akan membalas penghinaan masa lalu dan menghapus rasa inferiornya terhadap Anne. Namun anak buahnya menyela, mengatakan bahwa Eugene bahkan belum dicari oleh asosiasi atau polisi. Menyerangnya berarti menyakiti orang yang belum tentu bersalah. Yi-Sok marah dan mengatakan bahwa mereka tidak memahami betapa mengerikannya Eugene. Menurutnya, Eugene bukan hanya berbahaya secara penampilan, tetapi juga merupakan ancaman bagi dunia. Sihirnya bukan sekedar sihir, melainkan fenomena menjijikan yang seharusnya tidak ada. Trauma itu masih menghantui Yi-Sok hingga saat ini. Ia meyakinkan anak buahnya bahwa ini adalah tindakan pencegahan demi melindungi warga sipil. Meski begitu, anak buahnya berpikir bahwa menghadapi Eugene mungkin melampaui kemampuan mereka. Yi-Sok menghela napas dan menegaskan bahwa dengan penyergapan dan persiapan matang selalu ada peluang. Ia memerintahkan Sung Tae untuk menyiapkan sihir penangkal regenerasi. Sung Tae menunjukkan mantranya dan berkata bahwa itu cukup untuk menghadapi regenerasi sihir manusia. Yi-Sok pun memberi perintah terakhir dan memulai pergerakan. Sementara itu, Anne yang kini berada di dalam dimensi akhirnya memahami maksud ucapan Eugene. Puluhan makhluk asing mengelilinginya, membuatnya tak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah mempercayai gurunya dan menahan rasa takutnya. Dalam hati, Anne bergumam agar dirinya tenang. Meski terasa banyak dan menekan, kondisi itu sebenarnya tidak terlalu menyulitkannya untuk bergerak maupun bernapas. Ia teringat pesan gurunya untuk terus maju, tidak melepaskan tali dan tidak tertidur. Itulah saat Anne menyadari bahwa tali tersebut adalah satu-satunya koneksi agar ia bisa kembali ke dunianya. Ia merasa hanya perlu mengikatnya dengan kuat lalu melompat. Yang ia butuhkan hanyalah menguatkan diri dan terus berjalan. Bagaimanapun tubuhnya masih bisa bergerak. Anne terus melangkah. Ia merasakan pijakannya seperti berada di atas jeli. Meski ia masih bisa bernapas dengan bebas, sensasi itu justru membuatnya semakin mual dan pusing. Ia pun memulai menyalahkan gurunya. Mengapa Eugene tidak memberitahukan hal ini sebelumnya? Ini jelas tidak semudah yang dikatakan. Mungkin bagi Eugene itu mudah, tetapi tidak untuk orang lain. Semakin jauh ia melangkah masuk, Anne merasa makhluk-makhluk di sekitarnya seperti menggumamkan sesuatu di dalam kepalanya. Dan itu terasa sangat tidak nyaman. Jika pada akhirnya makhluk-makhluk ini menyerang, Anne tidak punya pilihan selain melawan sampai ia menemukan peri yang bisa berkomunikasi dengannya seperti yang Eugene katakan. Tiba-tiba wajah Anne terasa berubah, seolah meleleh dan kepalanya seperti hendak meledak akibat terlalu banyak berpikir. Ia pun kebingungan menentukan arah. Rasa kantuk yang luar biasa mulai menyerangnya. Ia teringat perkataan Eugene bahwa ia tak boleh tertidur. Tubuhnya terasa semakin meleleh sementara indranya mulai kabur. Sementara itu, di sisi lain Eugene justru sedang santai menunggu Anne sambil menonton podcast lucu. Ia bahkan sempat berpikir untuk membuat konten serupa demi menarik lebih banyak murid melalui promosi media sosial. Lalu mulai memikirkan jenis humor yang cocok untuk diselipkan dalam kontennya. Saat Eugene sedang berpikir, tiba-tiba kepalanya seperti meledak akibat serangan mendadak. Meskipun begitu, ia tetap mempertahankan mantra pembuka gerbang agar tidak tertutup.
Eugene menyadari bahwa serangan barusan hampir saja menutup portal, namun ia berhasil menstabilkannya kembali. Eugene pun bergumam dengan heran mengapa tiba-tiba saja ada petir yang menyambar. Pada saat yang sama di atasnya Yi-Sok sudah bersiap menyerang dan bam! Serangan itu menghantam Eugene hingga tubuhnya menempel ke tanah meski ia masih mempertahankan mantra portalnya. Yi-Sok menyapa Eugene dan menanyakan kabarnya. Ia mengatakan bahwa berkat rencananya ini akhirnya ia bisa tidur dengan nyenyak setelah sekian lama dihantui mimpi buruk tentang Eugene. Anak buah Yi-Sok yang melihat tubuh Eugene meleleh merasa ngeri. Awalnya mereka mengira sihir petir tadi tidak menyebabkan wajah Eugene meleleh. Namun ternyata itu memang efek sihir dari Eugene itu sendiri. Rasa gelisah yang mencekam menusuk kulit dan menggaruk setiap saraf mereka. Mereka benar-benar sedang berhadapan dengan seorang monster yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Eugene sendiri baru menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Direktur Yi-Sok. Mendengar bahwa Yi-Sok sampai tidak bisa tidur karena memikirkannya, Eugene merasa sangat tidak nyaman. Bukankah kesalahpahaman mereka seharusnya sudah selesai? Mengapa sekarang Yi-Sok justru menyerangnya? Saat itulah Eugene mendapat pencerahan. Ketika masih kecil, Eugene pernah kebingungan saat mempelajari sebuah buku dan bertanya kepada Uyok gurunya. Ia mempertanyakan mengapa birokrasi dan regulasi sihir harus dibuat begitu rumit, padahal dengan sihir, manfaat besar bisa diberikan kepada masyarakat. Gurunya hanya menjawab bahwa itu memang persoalan yang sangat pelik. Sihir berdampak besar seperti teleportasi dan pemanggilan jika digunakan secara bebas dan tanpa izin persatuan sihir memang dapat sangat membantu dunia. Namun jika disalahgunakan dampaknya justru bisa berbahaya seperti pisau bermata dua. Oleh karena itu untuk menggunakan sihir demi kebaikan seseorang harus bisa memiliki otoritas dan pengakuan dari banyak pihak. Uyok sempat menenangkan Eugene dan mengatakan agar ia tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena statusnya sebagai murid Uyok. Namun ada saatnya Eugene harus bertindak sendiri tanpa bantuan gurunya. Saat itu Eugene diperintahkan untuk membangun reputasi dan pengakuan agar orang-orang mulai mempercayainya. Kembali ke saat ini, sambil menahan portal dimensi, Eugene bergumam bahwa Yi-Sok pasti melacaknya melalui portal ini karena ia menggunakannya tanpa izin serikat. Eugene pun berkata kepada Yi-Sok bahwa ia siap menerima hukuman atas tindakannya. Namun untuk saat ini ia memohon agar tidak diganggu dulu. Jika ia menghentikan mantra portal, situasinya justru akan jauh lebih buruk. Namun Yi-Sok justru memerintahkan anak buahnya yang menguasai mantra anti regenerasi untuk menyerang. Penyihir itu langsung melepaskan mantra lingkaran tingkat 2. Belum sempat Eugene menyelesaikan kata-katanya, serangan dari Yi-Sok dan 3 anak buahnya menghantam secara bersamaan. Sihir mereka menyambar punggung Eugene. Ia bergumam bahwa dari serangan barusan jelas Yi-Sok benar-benar marah. Dengan satu tangan ia tetap mempertahankan portal. Sementara tangan lainnya terangkat berusaha membujuk Eugene agar tenang dan mau mendengarkan penjelasannya. Eugene tahu Yi-Sok adalah orang yang sangat taat hukum dan tidak akan mentoleransi pelanggaran, apalagi penggunaan sihir dimensi tanpa izin. Terus aja salah paham bejir. Namun sebelum Eugene sempat menyelesaikan ucapannya, tangannya kembali terpotong akibat serangan lanjutan. Melihat serangan membabi buta itu, Eugene merasa penyihir zaman sekarang terlalu brutal dan tidak sabaran. Mungkin mereka berpikir dirinya tidak akan terluka sehingga menyerang tanpa ragu. Eugene pun mencoba mengaktifkan mantra regenerasi, namun ia terkejut saat menyadari regenerasinya dibatalkan oleh sesuatu. Di sisi lain, Yi-Sok tampak puas dan mengejek Eugene, bertanya apakah ia kini kebingungan karena regenerasinya tidak bekerja. Yi-Sok menjelaskan bahwa mereka menggunakan mantra yang memblokir regenerasi Eugene, sebuah sihir yang dipelajari dari para pemburu monster Nordik oleh murid kebanggaannya. Mantra itu adalah sihir tingkat lanjut yang menghentikan semua bentuk pemulihan, baik regenerasi makhluk hidup maupun benda mati. Menurut Yi-Sok, regenerasi Eugene kini seharusnya benar-benar tidak berfungsi. Namun bukannya takut, Eugene justru merasa kagum. Baginya ini adalah versi rendah dari sihir yang biasa digunakan oleh Uyok. Strukturnya memang lebih sederhana dan performanya lebih rendah, tapi formulanya sangat rapi sehingga mudah digunakan oleh siapapun. Sayangnya Eugene segera sadar bahwa ini bukan saat yang tepat untuk terpukau. Biasanya ia bisa mengatasi situasi ini dengan sedikit sihir saja, tetapi saat ini sebagian besar fokusnya tertuju pada portal. Jika ia berhenti atau kehilangan kendali, Ein yang berada di dalam sana pasti berada dalam bahaya.
Dan jika itu terjadi, Uyok pasti akan marah dan situasinya akan semakin memburuk. Tak punya pilihan lain, Eugene kembali memohon kepada Direktur Yisok agar mau bekerja sama dan menghentikan serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua ini bukan demi keselamatan dirinya. Namun seperti sebelumnya, Eugene bahkan belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Yisok memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Yisok mengatakan bahwa Eugene adalah monster yang tidak akan mati meski kepalanya dipenggal atau tubuhnya dicincang. Ia memerintahkan mereka untuk tidak menahan diri dan menyerang dengan sihir api secara maksimal. Eugene masih berusaha memohon agar mereka tidak menyerang tangan dan kepalanya, karena itulah kunci agar portal tetap terbuka. Namun mereka tetap melancarkan serangan dengan kekuatan penuh dan boom! Ledakan dahsyat pun terjadi, disertai kepulan asap yang tebal. Di sisi lain, En yang dilanda kantuk luar biasa membuka matanya, terkejut oleh makhluk yang membangunkannya. Makhluk itu berkata bahwa akhirnya En sadar. Makhluk itu hampir saja memanipulasi otaknya agar En terbangun. Karena jika En tertidur di dunia ini, tubuhnya akan meleleh dan lenyap menjadi kehampaan. Makhluk itu juga mengatakan bahwa tali yang En pegang saat ini hampir terlepas. Dan ia sadar tali tersebut adalah alat En untuk kembali ke dunianya. Karena En tidak segera merespon, makhluk itu tampak sedikit sedih. Ia mengatakan bahwa ia hanya khawatir En adalah orang yang tersesat tanpa persiapan apapun. Saat itulah En akhirnya menyadari apa yang dilihatnya. Makhluk itu adalah salah satu penduduk dari kerajaan peri. Ia baru mengerti bahwa gumaman di kepalanya sejak tadi adalah upaya mereka untuk berkomunikasi. Penampilan mereka sempat mengecohnya, padahal mereka adalah makhluk yang cerdas yang bisa berkomunikasi. En pun berterima kasih dan menjelaskan bahwa ia tidak tersesat. Gurunya, Eugene, yang menyuruhnya dan membantunya hingga bisa tiba di tempat ini. En juga mengatakan bahwa ia diberitahu akan dibantu oleh seorang teman gurunya di sini. Mendengar nama Eugene, makhluk itu terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa selama ini ia mencium bau Eugene di sekitar dan bagaimana En bisa masuk ke dunia ini. Melihat reaksi itu, En merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba mata makhluk tersebut bergetar. Lalu ia memerintahkan makhluk lain untuk segera membawa En pergi. Mereka pun melesat menuju ke suatu tempat. En yang menunggangi makhluk itu hanya bisa terkejut dan bingung. Makhluk tersebut kemudian meluruskan bahwa hubungan mereka dengan Eugene bukanlah teman. Dan En telah salah besar. Mereka dibawa ke sebuah tempat di mana En harus menunjukkan rasa hormat dan memberikan salam yang pantas kepada sosok yang akan ia temui. Sosok yang menguasai tempat itu, sang ratu sekaligus ibu dari mereka semua. En terbelalak, tak mampu mengucapkan sepatah apapun. Sementara itu, Yisok tampak semakin kesal. Anak buahnya yang menggunakan sihir anti regenerasi terlihat sangat bersalah dan meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa semua mantranya sudah benar dan seharusnya Eugene tidak bisa beregenerasi lagi. Namun kenyataannya Eugene masih bertahan dengan satu tangan dan kepala yang utuh sambil terus mempertahankan portal. Melihat hal itu, mereka pun terkejut mempertanyakan apa yang sebenarnya yang sedang mereka lawan saat ini. Di tengah kekacauan itu, Eugene bergumam bahwa ia tidak bisa terus mempertahankan portal dalam kondisi seperti ini. Ia hanya bisa berharap En menyelesaikan tugasnya di bawah sana secepat mungkin. Yisok memarahi anak buahnya yang mulai goyah oleh sensasi menyeramkan yang memenuhi medan pertempuran. Ia menegaskan bahwa wujud mengerikan di hadapan mereka jelas bukan sesuatu yang normal dan tidak ada lagi alasan untuk meragukannya. Amarahnya muncul bukan hanya karena situasi yang genting, tetapi juga karena ia melihat keraguan mulai menggerogoti barisan mereka. Pandangan Yisok kemudian tertuju pada sebuah lubang aneh yang dijaga oleh Eugene. Ia menyadari bahwa lubang itu perlahan menyusut sedikit demi sedikit. Bagi Yisok, perubahan itu menjadi bukti bahwa serangan mereka berhasil mempan terhadap musuh yang ia anggap sebagai ancaman besar itu. Keyakinannya semakin menguat bahwa apapun yang sedang dilakukan Eugene di balik lubang tersebut adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan tekad untuk mengakhiri semuanya, Yisok memutuskan turun tangan sendiri. Ia mendekati Eugene sambil mulai merapalkan mantra serangan. Di hadapannya, Eugene hanya berdiri diam dalam kondisi wujud yang sudah tidak berbentuk tanpa sekalipun berusaha membalas. Sikap pasif itu justru membuat Yisok semakin curiga. Ia menilai bahwa Eugene sengaja menahan diri demi melindungi lubang tersebut, seolah-olah di baliknya tersembunyi sebuah mantra jahat yang tengah dipersiapkan. Eugene tetap terdiam, berusaha mencerna setiap tuduhan dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya.
Sementara itu, Yisok kembali mengingat bagaimana Yujin pernah menggunakan sihir transformasi kepada dirinya. Kenangan itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa semua yang dilakukan Yujin adalah bagian dari rencana yang berbahaya. Bagi Yisok, keberadaan Yujin sendiri sudah menjadi sumber kecemasan. Ia merasa seluruh orang secara naluriah dapat merasakan kejahatan yang terpancar darinya. Ketakutan warga sipil, kecemasan yang menyebar, hingga rasa kekalahan yang pernah ia alami, semuanya ia tumpahkan dalam satu tekad untuk mengakhiri ancaman itu di tempat tersebut. Ia bersumpah akan menetralkan Yujin sepenuhnya dan menyeretnya ke hadapan pengadilan aliansi. Pedang sihirnya terangkat, siap mengeksekusi. Namun di saat genting itu Yujin akhirnya bersuara. Ucapannya membuat Yisok menghentikan serangan sesaat. Dengan tenang dan tanpa niat mengelak, Yujin mengakui kesalahannya di masa lalu dan menyatakan kesediaannya menerima hukuman apapun yang pantas. Ia hanya memohon sedikit waktu karena ada sesuatu yang harus ia keluarkan dari dalam portal yang sedang ia pertahankan agar tidak tertutup. Permohonan itu justru membuat Yisok semakin panik. Ia salah paham dan menganggap Yujin hendak melakukan sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ketegangan yang telah menumpuk berubah menjadi kepanikan. Tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, Yisok mengayunkan pedangnya dan menebas leher Yujin, berusaha menghentikan segala kemungkinan ancaman yang ia bayangkan. Pertarungan itu seolah telah mencapai akhirnya ketika Yisok menebas leher Yujin dan merasa semuanya telah selesai. Ia mengira kemenangan sudah berada di tangannya. Dengan napas yang masih tersengal, ia yakin bahwa sihir apapun yang digunakan Yujin tak akan berarti lagi setelah dinetralkan berkali-kali. Namun keyakinan itu runtuh dalam sekejap. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, tubuh Yujin yang barusan ia tebas tiba-tiba mencair seperti lumpur hidup. Wujud itu bukanlah tubuh asli, melainkan sesuatu yang berubah menjadi cairan dan menempel pada pedangnya. Yisok tersentak kaget ketika menyadari bahwa Yujin tidak apa-apa. Di hadapannya Yujin masih berdiri. Tubuhnya kini jauh dari bentuk manusia normal, terdistorsi, mengerikan, dengan satu mata besar yang menatap tajam. Ia telah memanipulasi tubuhnya menjadi sesuatu yang lebih menyerupai makhluk dari dimensi lain. Di dalam benaknya, Yujin merasa bersalah karena harus menyulitkan Yisok, tetapi ia tahu waktunya tidak banyak. Ia hampir selesai. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia memperbanyak tentakel-tentakel dari tubuhnya yang terus berubah. Tentakel-tentakel itu menjulur liar, meraih anak buah Yisok yang sepenuhnya hanya menonton pertarungan dari pinggir arena. Meski harus memaksa dirinya untuk melampaui batas, Yujin bertekad untuk tetap bertahan. Apapun yang terjadi, ia harus menahan portal itu agar tidak tertutup sepenuhnya. Tubuhnya kini semakin kehilangan bentuk aslinya. Daging, cairan, dan energi bercampur menjadi wujud yang semakin aneh dan tak terdefinisi. Pertanda bahwa ia tengah mengorbankan segalanya demi portal tersebut. Di sisi lain, Ain berdiri berhadapan dengan sosok yang dikenal sebagai ratu di tempat itu. Sang ratu langsung mempertanyakan apakah benar Yujin yang mengirimnya ke sana. Ain hanya terdiam, melihat ukuran dan aura makhluk di hadapannya jauh melampaui makhluk sihir manapun yang pernah ia lihat, berkali-kali lipat lebih besar. Ia terlalu terpaku untuk segera menjawab. Sang ratu kemudian menanyainya sekali lagi, kali ini tentang hubungannya dengan Yujin, menduga bahwa Ain memiliki hubungan darah dengannya. Ain merasa heran bagaimana kesimpulan itu bisa muncul, tetapi akhirnya menjawab dengan gugup bahwa ia bukan keluarga sedarah, melainkan hanya murid Yujin. Sang ratu tampak memahami sesuatu. Ia menyadari bahwa aroma Yujin melekat kuat kepada Ain. Dalam perenungannya, ia menyinggung pilihan jalan yang telah diambil Yujin dan mempertanyakan apakah Yujin pernah menyebut mereka sebagai teman. Kata itu seolah memiliki makna tersendiri baginya. Ain semakin gelisah, ia tidak mampu membaca ekspresi sang ratu, namun suasananya jelas tidak terasa ramah. Terlebih lagi, para bawahan sang ratu telah mengelilinginya dari segala sisi, mengawasinya dengan tatapan tajam. Dalam hati Ain mulai menyalahkan Yujin, membayangkan bahwa gurunya mungkin telah melakukan kesalahan tanpa sadar dan justru mengirimnya sendirian ke tempat berbahaya seperti ini. Namun suasana berubah drastis ketika sang ratu meluruskan pemahamannya. Baginya Yujin bukan sekedar teman, melainkan satu-satunya Mesias atau penyelamat dunia. Perasaan mereka terhadap Yujin melampaui persahabatan. Itu adalah rasa terima kasih yang tak terhingga dan kekaguman tulus dari lubuk hati terdalam.
Karena En adalah murid Yujin, maka ia dianggap sebagai tamu terhormat dan disambut secara resmi. Seketika, para bawahan sang ratu mengangkat tubuh En dengan penuh hormat dan mempersilahkannya duduk. En hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan canggung. Sang ratu kemudian menyadari bahwa En datang sendirian. Ia menduga Yujin pasti sedang sibuk membantu orang lain di dunia asalnya dan dengan nada rindu menanyakan kabarnya. En tertawa kecil dan menjawab bahwa Yujin baik-baik saja meski tetap merasa kikuk. Sang ratu menyesal tidak bersikap ramah sejak awal karena tidak mengetahui bahwa Yujin yang mengirimnya. Ia menegaskan bahwa pengorbanan dan kebaikan Yujin adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka balas seumur hidup. Mendengar itu, En merasa semakin tidak enak dan penasaran apa sebenarnya yang dilakukan gurunya di tempat ini. Ketika ditanya tujuan kedatangannya, En akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak lagi dapat menggunakan sihir akibat suatu kondisi. Dari cerita Yujin, ia mendengar bahwa makhluk-makhluk di tempat ini mampu membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Sang ratu memahami, teknik yang pernah diciptakan Yujin rupanya terinspirasi dari ciri fisik mereka. Ia pun setuju membantu. En diperbolehkan membawa salah satu dari anak-anak mereka ke dunia asalnya. Dengan bantuan Yujin, keberadaan makhluk itu diyakini akan sangat membantu. Mendengar keputusan itu, wajah En langsung berbinar. Namun suasana mendadak riuh ketika para bawahan sang ratu berebut menawarkan diri. Mereka saling bersaing ingin menjadi satu-satunya yang dibawa oleh En. Bukan hanya untuk membantu, tetapi juga demi kesempatan bertemu kembali dengan Yujin. En kewalahan melihat antusiasme mereka. Di tengah keributan tersebut, En menyadari sesuatu. Gurunya benar-benar menjadi idola di tempat ini. Bahkan rasanya mereka lebih bersemangat untuk bertemu Yujin daripada sekadar membantunya. Perasaan itu sedikit menusuk tetapi sekaligus membuatnya kagum. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk ini yaitu para peri yang menjadi dasar konsep sihir di masa lalu adalah entitas langka dan sangat kuat. Jika ia bisa memanfaatkan kekuatan mereka, itu akan menjadi penopang penting hingga ia mendapatkan kembali sihirnya. Sambil memegang tali hijau yang menghubungkannya dengan dunia asal, En bersiap memilih salah satu dari mereka. Namun sebelum ia sempat menentukan pilihan, tali hijau itu tiba-tiba berubah. Sebuah mulut dan mata muncul di permukaannya dan suara Yujin terdengar memanggil namanya. En terkejut sekaligus lega menyadari bahwa gurunya sedang berkomunikasi melalui tali itu. Yujin memintanya segera kembali karena ada masalah besar. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan tali tersebut untuk mengawasi En sambil menahan portal tetap terbuka, menunggu kepulangannya. Para makhluk di sana segera menyadari suara itu. Mereka terkejut sekaligus gembira mendengar Yujin lagi. Yujin pun menyapa mereka dengan hangat, menanyakan kabar dan terlihat tulus merindukan pertemuan itu. En sempat mengejeknya karena popularitasnya di tempat tersebut. Para makhluk menanyakan apakah Yujin masih mengenakan pakaian yang pernah mereka berikan. Yujin menjawab dengan antusias bahwa pakaian itu sangat cocok dengannya dan ia memakainya setiap hari. Mereka mengungkapkan kerinduan dan berharap Yujin akan datang langsung suatu saat nanti. Namun Yujin meminta maaf karena baru menghubungi mereka setelah sekian lama. Ia mengaku seharusnya datang sendiri, tetapi kali ini ia harus segera membawa En pulang. Tali hijau itu langsung mengikat tubuh En. En panik dan kecewa karena belum sempat memilih siapa yang akan ia bawa. Namun sang ratu menghentikannya dan mengatakan bahwa tidak perlu memilih. Ia sendiri yang menentukan satu makhluk khusus untuk mendampingi En. Makhluk yang terpilih itu mendekat dan tiba-tiba memasukkan sesuatu ke wajah En, membuatnya terkejut dan kebingungan. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, Yujin segera menariknya pergi melalui portal. Para makhluk berpamitan dengan penuh semangat meminta Yujin untuk datang lagi. Yujin membalas salam perpisahan mereka sebelum benar-benar menghilang. Setelah kepergian itu, para bawahan memprotes keputusan sang ratu yang tidak memilih mereka. Namun sang ratu hanya bergumam pelan, menghormati pilihan Yujin meski menurut standar manusia keputusan itu terasa tidak masuk akal. Ia menyebut Yujin sebagai penerus warisan Uyok dan berharap ia akan menjadi pilar pendukung yang dapat diandalkan. Sementara itu, di sisi lain portal, En berteriak keras ketika Yujin menyeretnya pulang dengan paksa melalui tali hijau yang menariknya dengan kecepatan tinggi. Kemudian adegan beralih ke sisi lain ke medan pertempuran tempat Yujin kini dikepung oleh Yisok dan para pengikutnya. Dalam kondisi terdesak, Yujin berusaha menyerang balik. Saat tangannya menyentuh tubuh Yisok dan anak buahnya, perubahan aneh langsung terjadi. Bagian tubuh mereka yang tersentuh mulai meleleh seperti lilin terkena panas. Salah satu dari mereka panik ketika melihat tangannya mencair di depan mata. Namun anehnya tidak ada rasa sakit yang menyertai perubahan itu.
Yisok segera berusaha menenangkan bawahannya meski dirinya sendiri menyadari situasi itu jauh lebih buruk dari yang terlihat. Ia teringat bahwa Magic Repair Block telah lama dinonaktifkan. Tidak ada lagi sihir yang bisa menghentikan efek mengerikan tersebut kali ini. Dengan tatapan penuh ketegangan, Yisok menatap Eugene. Ia tak habis pikir bagaimana anak buahnya bisa dibuat tak berdaya begitu saja. Padahal Eugene bahkan tidak berhasil menangkap Ain sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Eugene terasa di luar nalar menurutnya. Dalam benaknya, Yisok mulai mempertanyakan apakah Eugene benar-benar manusia sebelum menjadi seorang mage. Rasa frustasi dan ketidakberdayaan bercampur dengan ketakutan. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena membawa murid-muridnya menghadapi musuh yang jelas berada di luar kemampuan mereka. Seorang bawahan lain mendekatinya dan melapor bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik. Ketika ia melihat lebih jelas ke arah Eugene, ia tersentak. Sosok itu kini telah berubah menjadi semakin aneh. Tubuhnya dipenuhi tentakel yang mengikat para anggota mereka menjadi satu dalam cengkeraman yang tak wajar. Sesuatu yang jelas seharusnya tidak mereka sentuh sejak awal. Yisok segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan mana dan menyiapkan sihir lingkaran 2. Meski bawahannya terkejut karena sihir itu akan digunakan di tempat seperti ini, Yisok memerintahkan mereka untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Tanpa ragu ia mulai menerjang ke arah Eugene dengan tekad kuat. Ia menarik satu persatu anak buahnya keluar dari jeratan tentakel, menahan rasa bersalah karena harus melibatkan mereka dalam situasi ini. Sementara itu, para mage lainnya mulai merapalkan mantra sihir lingkaran kedua. Setelah seluruh bawahannya berhasil diselamatkan, Yisok memberi aba-aba untuk menyerang. Ia juga memerintahkan mereka untuk tiarap dan memasang penghalang sihir jika memungkinkan. Rasa terima kasih terpancar dari para murid yang baru saja ia selamatkan. Namun Yisok sendiri tak berharap serangan itu akan membunuh Eugene. Dalam bedaknya, ia hanya berharap bisa menyegel Eugene untuk sementara melakukan sihir lingkaran 2 yaitu Ultra Vibration Soul Prison. Namun tepat saat serangan itu hendak dilepaskan, sebuah portal terbuka secara tiba-tiba. Ain terlempar keluar darinya dengan teriakan kaget. Kemunculannya yang mendadak membuat Yisok menghentikan serangan di detik terakhir. Ain terhuyung dan langsung protes karena gurunya mengeluarkan dari portal tanpa peringatan. Ia mengeluh karena dikirim ke situasi membingungkan seperti itu tanpa penjelasan apapun, sambil membetulkan topinya yang miring. Eugene yang kondisinya sudah dalam wujud aneh akibat pertarungan meminta maaf karena telah membuat Ain kebingungan. Namun Ain justru menilai keadaan gurunya jauh lebih aneh dan membingungkan daripada tempat yang baru saja ia datangi. Ia bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi hingga Eugene harus tergesa-gesa memanggilnya kembali. Yisok yang mengenali Ain terkejut bukan main melihatnya keluar dari portal. Ia tidak mengerti mengapa Ain berada di sana bersama Eugene, padahal seharusnya berada di luar negeri. Ain sendiri sama bingungnya melihat Yisok ada di tempat itu. Dalam situasi yang tegang tersebut, Eugene dengan polos menjelaskan bahwa Ain telah kehilangan mana dan tidak bisa lagi menggunakan sihir. Pernyataan itu membuat Ain panik karena rahasia tersebut terbongkar begitu saja. Namun Eugene terus berbicara tanpa menyadari dampaknya. Ia mengungkapkan rencananya untuk mengajar Ain sihir tanpa mana, sebuah sihir ciptaannya sendiri, dan kemudian mendaftarkannya sebagai murid akademinya. Ia juga menjelaskan bahwa demi membantu Ain menggunakan sihir kembali, ia mengirimnya ke dimensi lain untuk meminta bantuan para peri. Sementara ia pun menyadari bahwa portal tersebut termasuk sihir yang berada di bawah regulasi dan tindakannya itu melanggar hukum. Penjelasan itu belum selesai ketika kelelahan akhirnya mengalahkan tubuh Eugene. Setelah memaksakan diri terlalu jauh untuk menahan portal dan menghadapi serangan, tubuhnya terhuyung. Kalimatnya terputus sebelum selesai dan ia pun langsung tersungkur ke lantai. Dalam kondisi terkapar, kesadarannya mulai memudar. Ia menyadari bahwa ia telah memaksakan dirinya melampaui batas dan rasa kantuk yang berat kini menyeretnya pingsan. Sementara itu, di depan gedung akademi, sebuah mobil milik inspektur berhenti mendadak. Laporan mengenai kerusuhan besar yang terjadi di dalam area akademi telah sampai ke pihak berwenang, membuat mereka segera bergerak cepat menuju lokasi. Tanpa membuang waktu, inspektur bersama beberapa polisi langsung menerobos masuk hingga ke atap gedung, tempat sumber kekacauan dilaporkan berasal. Pintu didobrak dan mereka tiba di lokasi dengan sikap siaga. Namun pemandangan yang tersaji di hadapan mereka membuat sang inspektur tertegun. Di sana, Yisok dan para pengikutnya berdiri berdekatan dengan Eugene dan Ain.
Tidak tampak pertempuran yang sedang berlangsung. Justru sebaliknya, suasana terlihat seperti baru saja mereda dengan keempat pihak tampak saling menjelaskan sesuatu yang terjadi. Di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya hilang, En hanya bisa menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa dengan kedatangan inspektur dan polisi tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Penyamaran dan upaya untuk tetap bersembunyi dari perhatian publik kini benar-benar terbongkar. Waktu berlalu dan Eugene pun perlahan membuka matanya. Kesadarannya kembali setelah sempat pingsan akibat memaksakan diri dalam pertarungan dan mempertahankan portal. Ia segera menyadari bahwa dirinya hanya kehilangan kesadaran untuk sesaat. Di dekatnya, En memberitahu bahwa situasi di luar menjadi kacau dan berisik akibat insiden yang baru saja terjadi. Ketika Eugene menoleh, ia melihat detektif Seung Yi bersama para polisi sudah berada di lokasi. Tidak jauh dari sana, tampak Seung Yi sedang berdebat dengan Tuan Choi, yaitu Yisok, di tempat kerumunan itu. Merasa harus segera meluruskan keadaan, Eugene meminta En untuk menunggunya sebentar. En mengangguk memahami, membiarkannya melangkah maju. Di tengah perdebatan itu, Yisok terdengar menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang kuat atas tuduhannya. Ia mengakui bahwa semua yang ia rasakan hanya berdasarkan intuisi. Indra seorang mage sangat berbeda dari orang biasa. Penjelasan itu ditujukan kepada Inspektur Seung Yi. Namun suasana berubah ketika Eugene mendekat. Yisok terkejut melihatnya sudah sadar dan berdiri di sana. Seung Yi yang menyadari kehadiran Eugene langsung menunjukkan kekhawatirannya terhadap kondisinya. Dan dari sikapnya terlihat ia bersiap mengambil tindakan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Sebelum Seung Yi menyelesaikan ucapannya, Eugene justru menyela. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan diri. Ia mengelurkan kedua tangannya ke arah inspektur seolah siap diborgol. Seung Yi dan Yisok sambil berpandangan sama-sama kebingungan. Bagi mereka, pernyataan itu terdengar seperti kesalahpahaman besar. Ketika ditanya mengapa ia harus ditangkap, Eugene menjelaskan bahwa ia mengira kedatangan mereka untuk menangkapnya karena penggunaan sihir portal secara sembarangan. Sebuah tindakan yang berada di bawah regulasi ketat. Ia mengakui kecerobohannya dan menyatakan bahwa ia pantas menerima hukuman atas pelanggaran tersebut. Namun setelah beberapa saat berlalu, tak ada satupun borgol yang dipasang di pergelangan tangannya. Eugene mulai merasa aneh, menyadari bahwa situasinya mungkin tidak seperti yang ia bayangkan. Pada akhirnya, detektif Seung Yi menjelaskan keseluruhan situasi yang sebenarnya. Ia memaparkan bahwa serangan Yisok terhadap Eugene dilatar belakangi oleh rasa takut, bukan karena bukti konkret kejahatan, melainkan karena penampilan dan aura Eugene yang dianggap mengancam. Eugene tampak terdiam ketika mendengar alasan itu. Ia tidak menyangka bahwa penampilannya sendiri menjadi pemicu kekacauan sebesar ini. Seung Yi kemudian menegur Yisok dengan tegas. Ia menekankan bahwa apapun sebutannya, penyihir atau apapun, tidak ada kebenaran untuk mengerahkan banyak orang, menggunakan sihir berbahaya, dan mengganggu ketertiban demi melukai satu orang. Tindakan itu bisa dikategorikan sebagai penganiayaan berat, bahkan percobaan pembunuhan. Ia juga mengingatkan bahwa dengan adanya saksi dari aliansi sihir, hukum di Korea tidak bisa dianggap remeh. Akademi Yisok pun bisa terancam dengan berbagai sanksi dan larangan. Sementara teguran itu berlangsung, Eugene melepaskan efek sihirnya dari anak buah Yisok satu persatu, mengembalikan mereka seperti semula. Yisok sendiri hanya memalingkan wajahnya diliputi rasa malu. Meski begitu, Yisok tetap berusaha membela diri. Ia berargumen bahwa sebagai penyihir ia dapat merasakan bahaya dari sosok yang ia anggap seperti monster itu. Ia bahkan menyinggung kemungkinan ancaman terhadap warga. Ia mempertanyakan apakah tidak wajar memiliki prasangka ketika pertama kali melihat seseorang dengan aura demikian. Ucapan itu membuat Seung Yi terdiam sesaat. Pikirannya melayang pada pertemuan pertamanya dengan Eugene. Saat itu ia sempat juga menodongkan pistol karena mengira Eugene berbahaya. Namun alih-alih melawan, Eugene justru berbicara santai menawarkan minuman latte yang ia bawa. Bahkan kebingungan hendak meletakkan penjahat yang sudah ia lumpuhkan. Kontras antara sikap santainya dan situasi tegang kala itu masih jelas teringat di benaknya. Lamunan itu segera ia tepis, enggan mengakui bahwa ia pun pernah memiliki ketakutan serupa. Ia kembali menegaskan agar Yisok tidak mengalihkan topik. Kemudian Seung Yi bertanya kepada Eugene apa yang ingin ia lakukan. Jika ia memilih mengajukan tuntutan sebagai korban, pihak kepolisian siap menahan Yisok dan kelompoknya. Eugene terdiam sejenak, merenungkan bahwa semua ini memang bermula dari wajah dan auranya sendiri.
Tiba-tiba ia menyeringai kecil lalu tertawa pelan seolah baru memahami sesuatu yang terasa ganjil baginya. Ia mengaku bahwa ini pertama kalinya ia mengalami situasi seperti itu dan entah mengapa ia justru merasa aneh. Tanpa diduga, Eugene meminta agar mereka semua dilepaskan saja. Keputusan itu membuat Seunggi terkejut, namun Eugene menjelaskan dengan santai bahwa ia memang melakukan hal-hal yang mudah disalahpahami orang lain. Terlebih jika dilihat dari sudut pandang Jisok yang mungkin merasa terancam dari berbagai hal. Dengan langkah ringan, Eugene mendekati Jisok dan mengangkat tangannya untuk meraih pundaknya. Sentuhan itu membuat Jisok refleks tegang, seolah mengira serangan lain akan datang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Eugene tersenyum cerah dan mencoba menyemangati Jisok dengan cara yang sepenuhnya melenceng dari inti masalah. Ia malah menyinggung soal penampilan, mengatakan bahwa Jisok tidak perlu merasa minder atau kalah dalam hal tampang. Menurutnya, Jisok cukup keren, hanya perlu lebih percaya diri saja, deng. Ia bahkan menambahkan bahwa belakangan ini banyak murid mendaftar sekolah karena guru yang tampan, tetapi Jisok sudah cukup tampan, tanpa harus khawatir menurutnya. Sambil menepuk-nepuk pundaknya dengan akrab, Eugene terus berbicara penuh semangat. Di sisi lain, Jisok hanya bisa terdiam, kebingungan dengan jalur pemikiran Eugene yang tampaknya benar-benar tidak memahami inti ketakutan yang ia rasakan sebelumnya. Belum selesai sampai di situ, Eugene tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan mengajak Jisok bertukar kontak. Ia menganggap kesalahpahaman ini sebagai bagian dari takdir yang mempertemukan mereka sebagai sesama pendidik di bidang yang sama. Ia bahkan mengusulkan kemungkinan kerjasama di masa depan, seperti studi banding atau pengurusan staf, sambil merangkul Jisok dengan santai. Jisok tampak sangat tidak nyaman dengan posisi itu. Dengan tatapan memohon, ia melirik ke arah Inspektur Seunggi, berharap diselamatkan dari situasi canggung tersebut. Namun Seunggi justru menyeringai tipis dan menyatakan bahwa mereka berdua sangat-sangatlah cocok. Membiarkan Jisok menghadapi sendiri konsekuensi dari kesalahpahaman yang ia mulai. Di sisi lain di halaman akademi, En didatangi sekelompok murid dari akademi Jisok. Tatapan dan senyum mereka jelas bukan tanda persahabatan. Mereka menghampiri En dengan niat mengejek, memanfaatkan kabar bahwa ia tidak lagi bisa menggunakan sihir. Salah satu dari mereka mulai melontarkan sindiran panjang, mempertanyakan status En sebagai penyihir. Ia pun menyinggung rumor bahwa En pergi ke luar negeri untuk pemulihan setelah pertarungannya dengan Frederick. Lalu mengejek kenyataan bahwa ia justru berada di Korea. Ia juga menyindir keputusan En yang menantang Eugene sendirian dan mendahului yang lain. Hingga kini kehilangan kemampuan sihirnya. Mereka meremehkan pilihan En bergabung dengan Akademi Eugene dan meragukan apa yang bisa dipelajari di sana. Bahkan mereka menyindir bahwa sebelum belajar sihir, En seharusnya belajar tata krama terlebih dahulu. Ancaman untuk menyebarkan rumor tentang ketidakmampuannya pun tersirat dalam nada mereka. En yang awalnya menahan diri akhirnya tidak tahan lagi. Dengan berteriak, ia memanggil Eugene dan dengan sengaja menyatakan bahwa para murid itu tertarik untuk mendaftar ke akademinya. Ucapan itu membuat mereka panik seketika. Wajah-wajah percaya diri berubah menjadi pucat sebelum akhirnya mereka pergi menjauh, enggan berhadapan langsung dengan Eugene. Tak lama kemudian, situasi benar-benar mereda. Semua orang mulai pulang dan suasana menjadi lebih kondusif. Namun, pikiran En masih dipenuhi kejadian barusan. Ia merasa lelah menghadapi ejekan yang terus datang dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia bisa sepenuhnya mengandalkan Eugene. Sementara itu, Eugene tampak kelelahan setelah semua yang terjadi hari itu. Ia berbicara santai tentang rencana yang ingin ia sampaikan kepada En, persiapan setelah kepulangannya dari dunia peri dan langkah-langkah berikutnya di akademi. Namun En hanya terdiam, tidak menanggapi. Di tengah keheningan itu, En tiba-tiba menarik dagu Eugene dengan kesal, memintanya untuk diam sejenak. Ia meluapkan kekesalannya karena Eugene dengan mudah membocorkan fakta bahwa dirinya tidak bisa menggunakan sihir lagi, bahkan kepada Jisok. Baginya rumor itu baru saja muncul beberapa jam lalu dan kini sudah menyebar. Ia merasa dipermalukan. Eugene mencoba menjelaskan bahwa saat itu ia merasa perlu memberitahu Jisok agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun bagi En alasan itu tidak masuk akal. Ia mengingatkan bahwa beberapa hari sebelumnya Jisok justru ingin mengekspos Eugene dan ia sendiri sempat terlibat konflik dengan murid-muridnya. Ketika Eugene kebingungan dengan kata-kata seperti ekspos dan berantem, En memilih untuk mengakhiri pembicaraan. Ia merasa terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya.
Dengan langkah cepat, Anne pamit pulang. Ia mengatakan bahwa akan datang kembali besok setelah makan siang karena harus pergi di pagi hari. Eugene menyambutnya dengan ceria, menyuruhnya beristirahat dan berjanji bertemu di sekolah keesokan harinya. Dalam hati, Eugene memikirkan benda yang diberikan sang ratu dari dunia peri itu. Ia memutuskan akan membicarakannya dengan Anne besok saja. Hari ini terlalu banyak hal yang terjadi. Ia merasa puas melihat Anne kembali ke akademi dan bahkan mendapatkan teman baru seperti Yisok. Ia bertekad untuk tetap berada di sisi muridnya, menyiapkan kurikulum dan kelas khusus untuknya. Dengan penuh harapan, ia membayangkan dunia yang ia cintai dipenuhi oleh para penyihir yang bisa saling membantu dan bersemangat menyambut hari esok sebagai awal pembelajaran baru bagi Anne. Sementara itu, Anne berjalan pulang dengan wajah muram, amarah dan rasa malu bercampur di benaknya. Ia kesal karena gurunya terlalu banyak bicara hingga rumor tentang dirinya menyebar luas. Baginya, semuanya terasa berantakan. Di tengah langkahnya yang berat, ia mulai mempertanyakan satu hal yang paling mengusik hatinya. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai gurunya sendiri? Adegan kemudian beralih ke markas Frederick, tempat dua dokter dan para asistennya masih berada setelah menyelesaikan pengobatan sesuai perintah. Salah satu asisten dokter yang sebelumnya berjasa menyelamatkan nyawa Frederick mulai mengeluhkan situasi. Ia merasa mereka ditarik ke tempat itu tanpa alasan yang jelas dan tidak kunjung dipulangkan. Padahal tugas mereka telah selesai. Dokter utama hanya bisa menanggapi dengan tenang bahwa belum ada perintah lanjutan yang diterimanya. Keluhan itu semakin menjadi ketika sang asisten menyarankan agar dokter menghubungi Uyok, seseorang yang dianggap memiliki kedekatan dengannya dan mungkin bisa membantu mereka kembali. Tanpa mereka sadari, Frederick tengah berjalan mendekat dari belakang sambil berbicara melalui telepon. Wajahnya tampak serius ketika membicarakan sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada sekedar sihir aneh. Ia mengaku telah bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Pengalaman yang membuatnya merinding dan mengingatkannya pada tekanan saat mereka pergi membunuh Raja Iblis Agung di masa lalu. Tanpa emosi berarti, Frederick menghabisi nyawa asisten dokter yang terus mengoceh itu. Dokter yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa memprotes dengan getir, menyayangkan kematian asistennya dan mempertanyakan kurangnya empati Frederick terhadap penyihir medis yang sulit ditemukan penggantinya itu. Frederick menanggapi singkat bahwa mulut asisten itu terlalu banyak bicara, seolah perbuatannya adalah hal sepele. Xiaoli, asisten setia Frederick, kemudian menyatakan bahwa ia akan membantu dua dokter yang tersisa untuk pulang. Sementara itu, salah satu asisten dokter hanya mampu menatap kosong jasad rekannya yang perlahan meleleh. Dokter utama dengan pasrah justru mengungkapkan kelegaan kecil karena akhirnya bisa kembali menikmati kopi di rumah. Percakapan telepon Frederick berlanjut. Ia meminta konfirmasi mengenai seorang murid yang disebut sebagai milik lawan bicaranya itu. Di ujung telepon, ternyata itu adalah Uyok. Uyok menjelaskan dengan mengejek bahwa murid tersebut adalah yang terbaik dan tak tergantikan. Ia baru saja menemuinya dan kini memahami alasan dibalik reaksi Frederick. Menurut Uyok, murid itu bertahan hidup dengan cara yang cerdik dalam tubuh yang seharusnya tak berbentuk, memisahkan demonic art dan necromancy demi mempertahankan eksistensinya. Frederick mendengarkan dengan rasa ingin tahu bercampur iba, menyamakan kondisi itu dengan monster terkutuk. Uyok kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa bagi orang biasa, sosok Eugene akan memunculkan rasa takut dan jijik. Bahkan bagi para penyihir petarung, naluri pertahanan diri akan secara otomatis memicu sihir berbahaya. Semakin besar permusuhan yang dirasakan, semakin dalam pula kebencian dan dorongan untuk menghakimi Eugene. Sambil berjalan menuju sebuah ruangan yang telah dipersiapkan Xiaoli, Frederick mengakui bahwa pertemuannya dengan Eugene memberinya dorongan baru. Ia merasa telah memperbaiki kebiasaan lamanya dan menemukan ide yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Ia menyampaikan deklarasi perang yang akan segera tiba sebelum sambungan telepon ditutup sepihak oleh Uyok, meninggalkan Frederick dalam kekesalan karena belum sempat menyelesaikan ucapannya. Tanpa membuang waktu, Xiaoli menyarankan agar mereka segera memulai pertemuan para zodiak. Frederick masih sempat menggerutu mengenai sikap Uyok yang selalu tampak ramah kepada orang lain namun tidak kepadanya. Menduga hal itu berkaitan dengan kejadian sekitar 1 abad lalu ketika ia tidak memperlakukannya sebagai senior. Xiaoli menegaskan agar ia tidak terus mengeluh dan mulai memusatkan perhatian. Dengan mantra pemanggilannya, para anggota zodiak pun berkumpul. Linus hadir bersama yang lainnya. Di hadapan mereka, Frederick menyampaikan pidato yang penuh ambisi dan perubahan arah.
Ia mengakui bahwa selama ini tujuannya terasa menyedihkan dan sempit. Namun pengalaman barunya membuatnya menyadari bahwa mimpinya bisa menjadi jauh lebih besar dan bermakna. Ia menyatakan keinginannya untuk menghancurkan dunia indah yang dibangun Uyok dan menciptakan dunia bagi para penyihir di mana penyihir menjadi alat yang mendominasi. Sebagai langkah awal dari ambisi besar itu, ia mengajak mereka untuk terlebih dahulu membunuh Uyok. Pertemuan para zodiak pun resmi dimulai. Ruangan besar itu telah dipenuhi seluruh anggota yang datang secara langsung, menciptakan suasana formal namun tegang. Beberapa di antara mereka tampak tidak sepenuhnya setuju bahkan sejak awal pertemuan dibuka. Ada yang mempertanyakan keputusan untuk mengadakan rapat tatap muka seperti itu, alih-alih menggunakan konferensi video. Seolah cara tersebut terasa kuno dan tidak efisien. Ia juga menyangka bahwa pembahasan kali ini mungkin hanya berkaitan dengan urusan pemanggilan makhluk atau agenda rutin lainnya. Namun suasana segera berubah ketika topik utama terungkap. Rencana untuk membunuh seorang Archmage bernama Uyok membuat sebagian anggota terperangah. Salah satu dari mereka bahkan merasa gagasan itu terlalu ganjil untuk diperdebatkan. Anggota lain awalnya mengira bahwa yang dimaksud hanyalah serangan terhadap reputasi atau kehormatan Uyok secara sosial, bukan pembunuhan fisik secara langsung. Kenyataan bahwa targetnya adalah seorang Archmage membuat mereka sulit mencerna keseriusan rencana tersebut. Di tengah kegaduhan dan bisik-bisik keraguan itu, Frederick tetap tenang di ujung meja. Perhatiannya justru sempat teralih kepada Xiaoli yang berdiri di sisinya, menanyakan apakah asistennya itu sudah makan. Xiaoli menjawab singkat bahwa ia telah mengisi perut dengan camilan sebelumnya. Percakapan kecil itu kontras dengan ketegangan besar yang menyelimuti ruangan. Seakan Frederick sama sekali tidak terguncang oleh gelombang keberatan yang muncul dari para anggota zodiak. Suasana rapat semakin memanas ketika salah satu pria berjubah menyuarakan kegelisahannya. Ia mengaku bahwa gagasan tersebut terdengar gila, namun di balik keraguannya terselip rasa penasaran. Ia ingin tahu apakah Frederick benar-benar memiliki metode untuk mewujudkannya dan apakah rencana itu akan dibagikan kepada mereka. Seorang pria lain yang tetap tenang sambil makan melihat peluang besar di balik rencana itu. Baginya, jika cara tersebut benar-benar memungkinkan, maka aliansi yang selama ini menjadi penghalang tidak lagi akan berarti apa-apa. Ucapannya disambut dengan pria berambut gondrong yang menambahkan bahwa para Archmage di pihak aliansi pada dasarnya hanyalah mayat hidup, selama sosok pembuat kekacauan bernama Uyok disingkirkan terlebih dahulu. Di sisi lain meja, seorang pria bertopi memandang Frederick dengan mata yang penuh ambisi. Ia menyatakan bahwa jika rencana ini berhasil, maka bukan lagi sekedar era zodiak, melainkan era milik Frederick sendiri. Mendengar itu, Frederick merenung sejenak. Ia mengakui bahwa hingga belum lama ini ia pun memimpikan dunia di mana para mage memerintah dengan kekuatan sejati. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari betapa berbahayanya tujuan tersebut selama Uyok masih ada. Dengan senyum menyeringai, Frederick menegaskan bahwa ia tidak peduli apa yang akan dilakukan para anggota setelah semuanya berakhir. Mereka bebas mengambil apapun dan bertindak sesuka hati. Ia hanya meminta satu hal, mimpi buruk yang mengerikan dan menjijikan bernama Uyok tidak akan lagi mengancam masa depan maupun pilihan mereka. Adegan kemudian berpindah ke kantor Anne. Di ruangan itu, Anne meluapkan kekesalannya kepada seseorang yang duduk santai sambil menikmati kopi. Ia tidak habis pikir bagaimana orang tersebut tampak sama sekali tidak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya saat masih kecil. Sementara itu, orang yang ditegur hanya menanggapi dengan ringan, menilai bahwa sikap Anne adalah hasil dari didikan ayahnya yang terlalu memanjakannya. Percakapan mereka berlanjut ke hal yang lebih serius. Anne mengingatkan bahwa sihir pengganggu persepsi memiliki batasan. Siapapun yang benar-benar berniat mencarinya tetap bisa menemukannya dari kejauhan. Orang itu mengakui kemungkinan tersebut tanpa banyak penolakan. Anne kemudian mengalihkan pembicaraan pada kondisi jantungnya. Meski Eugene telah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, ia tetap merasa perlu memastikannya langsung kepada sosok yang ia panggil sebagai Guru Cecilia. Orang yang duduk di hadapannya itu ternyata adalah Cecilia, yaitu dokter yang sama yang pernah menyembuhkan Frederick. Cecilia setuju untuk memeriksa dengan teliti. Sambil menatap data pada monitor, Cecilia mengamati kondisi jantung Anne. Terlepas dari bentuknya yang menurutnya unik dan aneh, secara fungsi jantung itu berada dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan tergolong tingkat atas. Ia jarang melihat kondisi sebersih dan sesehat itu.
Anne sempat mengeluhkan cara Cecilia menyebut kondisi jantungnya seperti menilai kristal berdasarkan tingkatan. Namun Cecilia menegaskan bahwa penilaiannya murni dari sudut pandang medis manusia. Pikirannya kemudian melayang pada Eugene. Ia mengingatkan bahwa pria itu menghilang selama 1 dekade lalu muncul kembali dengan kemampuan yang makin tak terduga. Cecilia mengakui kekagumannya dan sedikit rasa rendah diri atas kemampuan Eugene yang mampu memisahkan mana kristal yang kusut dari jaringan saraf serta memulihkan fungsi jantung dengan begitu sempurna. Ia bahkan ragu apakah dirinya mampu melakukan hal serupa. Anne menambahkan bahwa Eugene menyebut teknik itu sebagai sihir tanpa rapalan dan tanpa penggunaan mana. Sesuatu yang ia kembangkan sendiri dan berniat diajarkan kepadanya mulai hari itu. Mendengar hal itu, Cecilia merasa konsep tersebut terdengar mustahil. Namun karena datang dari Eugene, hal itu justru terasa masuk akal. Ia teringat pengalaman pahitnya sendiri yang seperti melalui neraka, kemungkinan besar akibat eksperimen atau dampak sihir Eugene di masa lalu. Dalam hati, Cecilia menyimpulkan bahwa kekacauan tulang dan daging yang pernah ia lihat pada tubuh Frederick pasti juga merupakan ulah Eugene. Ia akhirnya memahami mengapa tubuh Frederick saat operasi dulu tampak begitu kacau. Ketika Anne bertanya apa maksud gumamannya, Cecilia memilih mengelak dan meminta Anne melupakannya. Pembicaraan pun beralih pada obat yang selama ini selalu dibawa Anne. Cecilia dengan tegas menyuruhnya membuang obat itu karena sudah tidak diperlukan lagi. Ia bahkan secara santai menyatakan bahwa Anne bebas menikmati kopi, alkohol, atau rokok jika mau. Anne mempertanyakan sikap dokter yang terdengar terlalu longgar sembari mengaku bahwa kopi yang pernah ia coba terasa biasa saja. Cecilia yang ternyata penggemar kopi menjelaskan bahwa itu karena Anne hanya minum kopi saset dan berjanji akan memberinya kopi yang jauh lebih enak untuk dicoba. Percakapan mereka ditutup dengan tawa ringan. Anne berpamitan dan berjanji akan menghubungi lagi jika ada masalah, sementara Cecilia mengingatkannya agar tidak membuat masalah baru. Setelah Anne pergi, Cecilia kembali menatap monitor dengan raut wajah lelah. Jantung Anne memang tidak menunjukkan masalah, tetapi ada sesuatu di otaknya yang mengusik pikirannya. Benda itu tidak tampak seperti tumor, namun ukurannya cukup besar dan tertanam dalam. Secara logika, kondisi seperti itu seharusnya menimbulkan gejala yang jelas, tetapi Anne terlihat terlalu normal. Cecilia merasa frustasi, namun akhirnya memilih berhenti memikirkannya. Meyakinkan diri bahwa mungkin Eugene akan menemukan cara untuk menangani sebagaimana ia menangani jantung Anne. Ia merasa telah melakukan yang terbaik dalam perawatan pasca transplantasi tersebut. Sebuah tugas yang ia dedikasikan sepenuhnya. Lamunannya terhenti ketika terdengar ketukan di pintu. Dengan profesional, Cecilia mempersilahkan orang di luar untuk masuk. Di sisi lain, Anne berjalan kembali menuju Akademi Eugene. Setibanya di sana, Eugene langsung memulai sesi pembelajaran dan mengajukan berbagai pertanyaan rumit untuk menguji pemahaman muridnya itu. Anne mampu menjawab semuanya dengan lancar, menunjukkan kecerdasannya yang memang di atas rata-rata. Meski soal-soal itu diklaim sebagai tingkat dasar, cara Eugene menyusunnya jelas dimaksudkan untuk mengukur batas kemampuan Anne. Di tengah sesi tanya jawab itu, Anne mempertanyakan apakah seluruh materi tersebut benar-benar diperlukan untuk menguasai sihir tanpa rapalan. Eugene dengan antusias menegaskan bahwa pondasi teori tetaplah penting. Ia bahkan memuji Anne karena mampu menjawab dengan sempurna. Anne dengan percaya diri mengakui bahwa ia hanya membaca sekilas materi itu sebelum tidur dan merasa itu sudah cukup. Di balik kepercayaan dirinya, Anne mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa sejak keluar dari portal tersebut, kepalanya sesekali berdenyut. Sensasi itu terasa seperti ada otak lain di dalam kepalanya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang dimasukkan oleh Ratu Peri ke dalam dirinya sebelumnya. Kesadaran itu membuatnya terkejut karena hampir melupakannya. Eugene sebenarnya berniat memeriksanya, namun sempat menunda karena Anne kelelahan sehari sebelumnya. Kini ia meminta Anne untuk duduk tenang dan bersiap. Dengan kemampuan anehnya, Eugene membelah tengkorak Anne tanpa darah maupun rasa sakit yang berarti, seperti membuka sesuatu yang bukan sepenuhnya picik. Anne merasa ngeri sekaligus pasrah, mengingat bagaimana Eugene pernah menangani jantungnya secara ekstrim. Saat mengamati isi kepalanya, Eugene terkejut. Kini ia bisa melihat dengan jelas sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ia menyadari bahwa entitas itu akan segera menetas. Kata tersebut terdengar mengerikan mengingat situasinya, namun memang itulah yang terjadi.
Eugene memutuskan untuk menutup kembali tanpa mencoba mengeluarkannya secara paksa. Ia mengungkapkan keterkejutannya karena para peri ternyata mempercayakan Ain sebagai wadah bagi entitas pewaris ratu yang hanya lahir setiap generasi. Ain justru merasa gembira mendengar bahwa ia membawa pewaris ratu, makhluk yang bahkan lebih hebat dari peri biasa. Dalam benaknya, ia membayangkan kekuatan luar biasa sang ratu yang bahkan naga pun belum tentu mampu menandingi. Jika ia bisa mengendalikan pewaris makhluk sekuat itu, mungkin ia tak perlu menunggu puluhan tahun untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Namun sebelum ia sempat tenggelam lebih jauh dalam hayalan, rasa pusing mendadak menyerangnya. Sesuatu benar-benar keluar dari kepalanya. Eugene hanya bisa terdiam kagum menyaksikan momen itu. Ain yang kebingungan merasakan makhluk kecil itu merayap keluar, tetapi secara fisik ia baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Ketika akhirnya ia melihat wujud makhluk tersebut, Ain terkejut sekaligus kecewa. Bentuknya jauh dari bayangan agung yang ia harapkan. Eugene justru tampak terhibur dan menyebutnya imut. Saat didesak untuk menjelaskannya, Eugene mengakui bahwa ia pun tidak sepenuhnya memahami situasinya. Kelahiran entitas itu terjadi terlalu cepat dan karakteristik ratu peri memang sangat berbeda dari peri biasa. Ain kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar makhluk itu mencapai bahkan sebagian kecil kekuatan sang ratu. Eugene menjelaskan bahwa peri dewasa umumnya membutuhkan sekitar 3.000 tahun untuk matang, sementara ratu sendiri telah hidup puluhan ribu tahun. Untuk saat ini menurutnya yang bisa mereka lakukan hanyalah membesarkannya bersama dan mencari tahu perlahan alasan sang ratu mempercayakannya kepada Ain. Ain tidak langsung setuju. Ia merasa dirinya bukan tipe orang yang mengadopsi peliharaan, apalagi berada dalam posisi untuk merawat makhluk lain. Bahkan memahami pemikiran Eugene saja sudah cukup sulit baginya. Meski para peri mungkin mengatur semuanya demi kebaikannya, Ain masih belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa kini ia harus bertanggung jawab atas entitas pewaris ratu yang baru saja lahir dari kepalanya sendiri. Adegan kembali ke ruang pertemuan Frederick bersama para zodiak. Dengan tenang, Frederick menjelaskan agar mereka memahami rencananya dan menggunakan akal masing-masing untuk mengeksekusi Uyok. Juga ia mempersilahkan siapapun mengajukan proyek baru yang layak dijalankan setelah Uyok tiada. Salah satu pria berjubah menanggapi dengan nada santai, menanyakan apakah mereka diizinkan pergi karena ia masih harus makan dengan layak, menyelesaikan pekerjaan, lalu beristirahat. Frederick tampak kesal karena hidangan yang telah ia siapkan bahkan tidak disentuh, menyindir bahwa makanan itu bukanlah pakan ternak. Pria berjubah itu beralasan bahwa antek-antek aliansi sedang sibuk dengan urusan internal, sementara ia sendiri disibukkan oleh bisnisnya. Sebelum rapat benar-benar bubar, Frederick meminta perhatian mereka. Ia memerintahkan Xiaoli menampilkan sesuatu di layar. Ketika gambar Eugene muncul, ruangan langsung dipenuhi reaksi jijik dan komentar sinis. Beberapa menganggap selera Frederick aneh karena menampilkan hal seperti itu saat mereka hendak makan. Ada pula yang bercanda agar seseorang segera mengambil ponsel Frederick. Namun salah satu anggota yang tubuhnya dipenuhi bulu justru mengenali sosok di layar. Ia mengingat bahwa pria itu telah mengobrak-abrik beberapa pabrik pengolahan material sihir milik subkontraktor mereka. Ia sempat mempertimbangkan untuk menyingkirkan atau merekrutnya. Nama Eugene pun disebut, lengkap dengan rumor bahwa ia adalah murid Uyok, meski rumor itu diragukan. Seorang pria lain tampak terkejut saat mendengar nama itu, seolah ia mengenal makhluk yang dimaksud. Frederick kemudian memberi peringatan tegas agar tidak ada yang macam-macam dengan Eugene. Bahkan jika bertemu secara tidak sengaja, lebih baik mereka pergi saja. Itu bukan saran, melainkan peringatan. Beberapa anggota meremehkan, mempertanyakan apakah sosok di layar benar-benar perlu diwaspadai dan apakah ia teman Frederick. Dengan datar, Frederick mengungkapkan bahwa Eugene pernah merobek jantungnya hingga ia nyaris tak bisa melarikan diri. Ia juga menjelaskan bahwa itulah alasan kursi Leo kini kosong. Kesadaran pun menyebar di antara para anggota. Mereka memahami bahwa Linus, sang Leo yang dikenal loyal, telah berkorban. Tawa kasar dan ejekan muncul, menyebut Frederick sebagai orang tua gila yang bahkan mengorbankan putranya sendiri. Seorang anggota bertanduk mulai meremehkan, menyebut rumor bahwa Frederick kabur saat mengunjungi Ain putri Uyok dan menyimpulkan bahwa pria tua itu telah melemah.
Ia merasa aneh karena Frederick yang dulu akan menghancurkan rumor seperti itu kini memilih diam. Keraguan pun tumbuh, mempertanyakan apakah musuh itu benar-benar semengerikan yang dikatakan. Frederick hanya menjawab singkat bahwa memang demikian. Ia mengakui bahwa meskipun Eugene hampir tidak menggunakan senjata, itu adalah pertama kalinya dalam lebih dari seabad ia merasa begitu kewalahan. Ia menyadari bahwa jika saat itu ia memaksakan diri untuk terus bertarung, kekalahan sudah pasti menantinya. Pengakuan itu membuat suasana berubah. Anggota bertanduk merasa kata-kata Frederick terdengar terlalu serius untuk dianggap lelucon. Ia menuduh Frederick telah berubah menjadi sosok yang menyedihkan dan pengecut, jauh dari combat mage terkuat yang dulu mereka kenal. Amarahnya memuncak hingga ia menuntut agar Capricorn diserahkan kepadanya dan Frederick enyah dari posisinya. Tanpa ragu, ia melesat menyerang. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, Xiao Li telah lebih dulu membentuk perlindungan sihir di depan Frederick. Tendangan itu ternyata tanpa sihir, tetapi tetap cukup kuat untuk menghancurkan bagian belakang kepala jika tidak diblokir. Frederick tetap duduk santai, memperhatikan efek benturan tersebut. Sementara itu, Xiao Li juga menahan pergerakan si penyerang yang diketahui bernama Tiel, membuatnya terjebak dalam sihir dimensi yang membelokkan serangannya. Tiel menggerutu, menyadari bahwa ia pun terkena jeratan. Xiao Li dengan tenang memperingatkan agar menyingkirkan kakinya jika tidak ingin terputus, sekaligus meminta Frederick membatalkan sihir tambahan yang hanya membuang-buang tenaga saja. Dengan kesal, Tiel menarik dirinya. Frederick kemudian memanggilnya kembali. Dengan senyum menyeringai, ia menawarkan taruhan. Jika Tiel mampu membunuh makhluk di layar, yaitu si Eugene, dan membawanya ke hadapan mereka, maka Capricorn akan diserahkan kepadanya. Bahkan lebih jauh, Frederick bersedia menjadi bawahannya sebagai bonus. Tiel terdiam sejenak sebelum akhirnya menerima tantangan itu. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menganggapnya sebagai candaan. Keduanya saling menyeringai, suasana dipenuhi tensi dan ambisi. Pertaruhan telah dibuat dan kini tinggal menunggu siapa yang akan memenangkan pertaruhan berbahaya tersebut.